Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersama saudara seiman kita beribadah memuji nama Tuhan, tapi kita masih bisa mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita untuk membangun mezbah, untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap nafas kehidupan, untuk setiap kebaikan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Sebelum kami datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Layakan kami Bapa, agar pujian dan penyembahan yang kami naikkan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat kami mau tetap percaya kepada Engkau. Namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya, mari katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, kami percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan pujian dari awal sekali, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada, katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, kami percaya. Hatiku percaya, percaya, selalu ku katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku katakan sekali lagi, hatiku percaya, percaya,
dan penyembahan kita pada saat ini. Kita angkat ungkapan syukur kita. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau Allah yang setia, menyertai kami Tuhan. Kami percaya Kau selalu sertai, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tetap pegang janji-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mau berserah pada Engkau Juru Selamat kami. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Engkau Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat. Aku mari dengan sungguh-sungguh katakan, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku hanya pada Engkau Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat. Aku siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Karena langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Dia Allah yang layak dipuji. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Mari kita puji dan sembah Tuhan kita. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan. Kita akan puji dari awal lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati kita. Sebab Dia ciptakan semuanya.
kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, agar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya tidak berlalu begitu saja, tapi bisa tertanam di hati kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Mari katakan dengan iman. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kaulah Yesus, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita akan pujian dari awal sampai akhir. Dengan sungguh-sungguh katakan, Engkaulah kekuatanku, perlindungan tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit, begitu besarnya kasih-Mu,
Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Katakan sekali, sejauh langit dari bumi, begitu terima kasih Tuhan yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kekuatan dan sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa ketika kami boleh bersama-sama keluarga kami memuji membesarkan nama-Mu pada ibadah mesbah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu untuk kehidupan hamba-Mu, untuk kehidupan kami semua mendengarkan firman-Mu. Biar firman menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan pada bulan ini adalah ketekunan orang-orang kudus menuruti firman dan beriman kepada Yesus, yang diambil dari Wahyu 14 ayat 12. Kehidupan kekesalan kita dalam 2 Timotius 4 ayat 7 diibaratkan sebagai sebuah pertandingan iman, di mana di garis akhir atau di garis finish pertandingan tersebut telah tersedia mahkota yang abadi bagi orang-orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, seperti halnya sebuah pertandingan, ada yang harus kita kejar ketika kita mengikuti pertandingan tersebut. Pertandingan ini bukan pertandingan sembarangan. Ini adalah pertandingan iman. Hal yang pertama yang harus kita kejar adalah kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mengejar kekudusan dilakukan hari demi hari ketika kita menyerahkan diri pada ketaatan pada Tuhan Yesus dan menjauhkan diri dari kehidupan kita yang lama, kehidupan yang sia-sia. Itu kita jauhkan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita punya target yang baru, yaitu kejar kekudusan dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu telah menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi firman Tuhan kata kita adalah hamba Allah. Kita beroleh buah yang membawa kita kepada kekudusan, pada pengudusan hari lepas hari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika di garis akhir itu atau garis finish itu ialah hidup yang kekal. Yang kedua yang kita kejar ketika kita dalam pertandingan iman ini adalah, kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhikanlah semua itu, kejarlah keadilan,
ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saya ulang lagi, kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Hal ini yang harus kita kejar, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi adalah kekudusan. Yang kedua, keadilan. Mazmur 82 ayat 3 katakan, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sesara dan orang yang kekurangan. Jangan sampai ketika pandemi corona ini hadir di tengah masyarakat kehidupan kita semua, itu mengurangi atau kita berengus hak-hak orang yang harus kita kasih, Bapak Ibu sekalian. Jangan. Justru kita semakin lari, semakin mengasihi orang-orang yang lemah, kepada anak yatim. Belalah orang yang sesara dan orang yang kekurangan. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita kejar, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah kejarlah keadilan. Yang ketiga, kejarlah ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dirasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di Ibrani 10 ayat 25. Saya yakin percaya walaupun kita sedang tidak beribadah bersama-sama di dalam gereja, ini tidak mengurangi rasa hikmat kita, rasa ucapan syukur kita ketika kita bersama-sama keluarga kita beribadah di dalam mezbah keluarga pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita memuji, membesarkan nama Tuhan, kita menyembah dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Allah yang hidup, Allah mempunyai langit dan bumi. Dengan beribadah, kita semakin hari semakin mendekatkan diri melalui kebaktian via online seperti ini, ataupun kebaktian pada renungan pagi setiap hari yang kita dengarkan, Bapak Ibu sekalian. Itu membawa kita semakin hari semakin mengejar yang namanya ibadah. Yang keempat, apa yang kita kejar? Yang keempat kita kejar adalah kesetiaan. Amsal 12 ayat 22 katakan, orang yang berlaku setia dikenang Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kira kita mau menjadi orang yang diperkenan Tuhan karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan segala permasalahan dalam keadaan apapun juga, itu tidak membuat kita goyah. Kita tetap setia mengiringi Tuhan sampai nafas akhir dalam kehidupan kita. Itu yang kita kejar. Dan yang kelima, kita kejar kasih. Marilah kita mau mengasihi sesama kita, manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39. Yang keenam, kita kejar adalah kesabaran. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Mungkin pertandingan iman kita akhir-akhir ini membuat kita sesak, membuat kita tidak bergairah, atau membuat kita letih. Tapi jangan, Bapak Ibu sekalian. Justru semakin ke hari semakin kita bersukacita dalam kesesakan. Terus kita bersabar. Itu yang harus kita kejar, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini. Dan yang ketujuh, yang kita kejar adalah kelemah lembutan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan 1 Timotius 6 ayat 12 katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan lebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertandingan yang tidak bisa kita elakkan lagi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus. Karena kita telah dipanggil, karena kita telah diiklarkan di depan banyak orang. Kita telah bertanding dengan benar. Bapak Ibu sekalian, jangan kita mundur dari pertandingan iman ini. Firman Tuhan katakan, rebutlah hidup yang kekal di akhir dari pertandingan iman ini, Bapak Ibu sekalian. Tentu dalam sebuah pertandingan tidaklah berbicara tentang garis start ataupun juga garis akhir, garis finish, Bapak Ibu sekalian. Di dalam sebuah pertandingan juga berbicara tentang bagaimana suatu proses berjalannya pertandingan tersebut.
Dan proses tersebut dalam Wahyu 14 ayat 12 katakan, bicara tentang namanya ketekunan. Ketekunan dari orang-orang kudus untuk menuruti firman Tuhan dan iman kepada Yesus. Ini yang Wahyu 14 ayat 12 katakan. Ketekunan. Ketekunan sangat-sangat diperlukan dalam pertandingan iman ini, Bapak Ibu sekalian. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan sangat-sangat penting sekali lagi dalam pertandingan iman ini. Karena dengan ketekunan kita mempunyai motivasi lebih lagi dengan permasalahan yang kita hadapi. Kita semakin bertekun dalam pertandingan ini, Bapak Ibu sekalian. Membuat kita tidak mengundurkan diri, membuat kita tidak patah arang tengah jalan. Namanya kesusahan, namanya permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak membuat kita mundur dari pertandingan ini. Karena kita punya namanya ketekunan. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ingat sekali lagi, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dari pertandingan ini, tapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang akan memperoleh hidup ketika kita menyelesaikan pertandingan iman ini. Sebuah tembok Yeriko tidak akan rubuh jikalau orang-orang yang mengelilingi tembok itu tidak menuruti firman Tuhan. Kita buka di Yosua 6 ayat 3. Yosua 6 ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja. Demikian engkau harus berbuat 6 hari lamanya. Keempat. Dan 7 orang iman harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Untuk apa berlama-lama memutari kota itu? Kalau Tuhan mau kasih, ya Tuhan pasti kasih. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Putari kota itu sehari 1 kali sampai hari yang ke-6. Dan ketika hari yang ke-7, kau harus putari kota itu 7 kali. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan berpikir, Tuhan kau mau kasih saja lah, gak usah repot-repot. Dengan mudah Tuhan membelah laut Tebrau, apalagi membelah tembok. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Mungkin orang-orang berpikir seperti itu, buat apa Tuhan sesusah? Tapi sekali lagi, ini berbicara tentang ketekunan. Yosua 6 ayat 14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat 15. Tapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Bisa saja sekali lagi, dengan mudah Tuhan merubuhkan tembok itu tanpa proses yang berhari-hari, tanpa proses yang mulut kita mengada-ngada, tanda kutip seperti itu. Namun sekali lagi, ini berbicara tentang ketekunan orang-orang kudus menuruti firman Tuhan. Sehingga kita bisa baca di Yosua 6 ayat 20. Bagaimana suatu tembok yang besar bisa dapat dirubuhkan dengan namanya ketekunan menuruti firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, bagaimana pertandingan iman kita akhir-akhir ini, Bapak Ibu sekalian? Apakah efek dari pandemi ini membuat kita semakin berat untuk mengikuti pertandingan iman ini? Membuat kita semakin letih untuk melangkah, maju, mencapai garis finish. Dengan kesehatan kita
atau mungkin dengan perekonomian kita yang sudah mulai terganggu akibat dari pandemi ini. Kita kayaknya sudah sulit untuk menyelesaikan garis finish ini. Jangan Bapak Ibu sekalian, teruslah bertekun dengan jalan menuruti firman Tuhan dan iman kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 1-2 katakan, marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bertekunlah dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukan perlombaan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, dengan tekun memikul salib ganti sukacita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Nama Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biar kita terus bertekun dalam firman Tuhan dan iman kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu Tuhan, semakin bertekun dalam pendengaran firman-Mu Bapa, dan semakin terus beriman kepada Engkau Allah kami yang hidup Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Kau tahu, Kau pilih segala keberadaan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan permasalahan kami, problema kami Tuhan, bahkan kesehatan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kau ada yang sakit Tuhan, ada yang dalam beban-beban, kami hamba-Mu doa pada tempat ini. Di dalam nama Yesus, Kau jamah setiap kehidupan kami semua yang mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kami mau berkati setiap orang-orang yang akan bekerja Bapa. Kami berkati Tuhan setiap orang-orang yang akan berbisnis Bapa. Kau berkati dagang mereka, Kau berkati pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Kau Allah yang tidak pernah berhutang dalam kehidupan mereka Bapa. Tutup bungkus kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Keluar masuk Kau jaga Tuhan di dalam nama Yesus. Kau berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya, cucu mantu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri Tuhan, Kabinet Tuhan, ke dalam tangan-Mu Bapa. Aparat dari yang tertinggi hingga yang rendah Bapa, Kau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, selagi Tuhan hamba serahkan kehidupan kami semua pada pagi hari ini. Biar kami semua boleh dengan penuh dengan sukacita, kami mau melangkah dengan iman kami. Terima kasih Bapa. Saudara kasih, pulanglah. Terima berkat dari Allah Bapa, Anak dan Persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin.